yang lalu, tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tangan Mukidi menghitam. Ya, ada yang bilang kena racun. Netizennya pada heboh, bukan main, pemirsa. Ini berasal dari satu pertanyaan. Itu tangan kanan Pak Jokowi kenapa? Ya, Pak Jokowi mengurangi gerakan tangan kanan karena kulitnya berubah hitam. Ada yang bilang jangan-jangan kena racun, semoga lekas pulih Pak Jokowi. Mungkin seperti itu ya. Tetapi memang pemirsa, kita akhirnya bisa menduga kalau akhir-akhir ini dalam pertemuannya dengan berbagai orang, bahkan dengan Presiden Prabowo maupun dengan mantan Presiden SBY dan semua pejabat negara, Jokowi tidak siap untuk salaman, dalam arti menggenggam tangan orang yang diajak salaman. Kenapa bisa begitu? Ya bisa jadi karena tangannya kalau digenggam erat bisa jadi sakitnya sampai ke ubun-ubun. Ya. Nah, kenapa begitu? Ya bisa jadi memang beracun. Dan kenapa beracun? Kemungkinan besarnya itu ya penumpukan sisa obat yang tidak bisa dicerna atau tidak bisa dinetralisir oleh ginjalnya, dan obat yang diminum tidak lagi tunggal tapi bermacam-macam sehingga menimbulkan senyawa racun. Itu mengapa tampaknya sekarang ini mukanya juga bengkak, matanya juga bengkak, ya kan? Sementara kudis kurapnya masih ada. Sebenarnya banyak sekali penderitaan fisik dari Jokowi itu. Apalagi kalau dia harus juga pakai alat-alat pembantu kesehatan itu untuk selalu berproses membersihkan darahnya itu. Ya, ini nasibnya Jokowi tampaknya. Ya, banyak orang yang mengatakan ini adalah efek mubahalah. Bahkan ada yang mengatakan ini karma karena perilaku Jokowi yang suka kalau ke umat Islam itu memang dendamnya bukan main. Kayak orang PKI aja. Ya, dendamnya ke umat Islam itu luar biasa. Pernah dalam satu video yang pernah saya ungkapkan gitu, ya, kejar mereka, tangkap mereka. Kalau perlu dan ada undang-undangnya, dor mereka, bunuh mereka. Itu dikemukakan oleh Jokowi dalam satu pertemuan terbuka dengan semua anak buahnya. Dan akhirnya dijalankan oleh polisi. Siapa korbannya? Sebetulnya yang diarah kematiannya itu adalah Habib Rizik. Itu dalam buku putih FPI, itu berkali-kali Habib Rizik itu ditarget. Tapi yang kena akhirnya adalah para pengawalnya atau santrinya Habib Rizik. 6 syuhada FPI itu. Ya, dan mereka sumpah mubahalah untuk itu. Ya, serius persoalannya yang dihadapi oleh Jokowi ini. Ya, inilah saya kira penderitaan yang kemungkinan akan terus berlanjut yang dihadapi oleh Jokowi itu. Kita tidak menduga bahwa ternyata memang tangannya itu betul-betul hitamnya itu hitam kayak ada cairan yang yang ada di bawah kulitnya itu, pemirsa, menghitam begitu. Nah, apa komentar dari orang-orang yang menyimak menghitamnya tangan Jokowi ini? Macam-macam, ya. Ada yang mengatakan semoga Pak Jokowi lekas sembuh, ya kan? Ya, segera minta maaf ke rakyat Indonesia, Pak. Harta-harta haram kembalikan ke rakyat, gitu kan?
Nah, ada juga yang mengatakan hanya kebohongan yang bisa kau ciptakan untuk menutupi kebohongan berikutnya. Itulah takdir hidup yang telah kau dapatkan. Ya, dengan 1000 alasan masyarakat sudah tidak percaya apa yang Anda katakan. Hanya orang yang tidak waras yang masih percaya sama Anda. Banyak sekali ya komentar-komentar dan tampaknya tidak ada yang positif. Ini juga terjadi di postingan X-nya sendiri, ya. Ketika dia jalan-jalan sama cucunya tanpa adanya Iriana, kenapa kok nggak ada? Ya mungkin bosen juga ngawal orang sakit terus ke sana kemari kan. Malu juga barangkali. Kalau Iriana kan masih sehat-sehat, ya, suka masak terong, kata orang, ya. Kalau Jokowi gimana? Ya udah, biarkan aja sama cucu-cucunya. Dan itu juga menunjukkan fenomena fisik yang semakin hari semakin gerakannya semakin lemah. Ini tanda bahwa semua perbuatan umat manusia itu mendapatkan balasannya. Ya, DP-nya itu udah di dunia itu. DP itu, ya, tidak harus menunggu. Tapi kalau dilihat dari sudut spiritual atau dari jiwa, sebetulnya jiwanya sudah hancur. Ya, saya sering menyampaikan dalam berbagai tayangan YouTube yang kita punya, pemirsa, orang yang mencuri, orang yang merampas, bukan kekayaan seorang, tetapi kekayaan dari hampir 300 juta orang. Dan semua orang mengutuknya, itu akan memberikan beban jiwa yang luar biasa pada orang yang melakukan itu. Apalagi ditambah dengan tipuan-tipuan baru, dan belum pernah kita mendengarkan Jokowi itu minta maaf secara spesifik. Ya memang Raja Empat itu keperintah saya mohon maaf. Enggak. Ya kan? Enggak pernah yang seperti itu. Ya memang IKN itu karena ambisi saya minta maaf. Enggak ada itunya. Padahal berapa triliun saja duit dihambur-hamburkan itu pada saat rakyat masih banyak yang miskin. Bahkan ada yang miskin akut. Untuk makan aja enggak bisa. Ya. Tetapi inilah Jokowi. Jadi duit yang banyak, kekuasaan yang hebat, tampaknya tidak bisa menolong dia dari penderitaan ini. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.